latihan nanti kita masuk meeting ya KPS dengan game ya. Satu. Tidak panjang lebar, saya kira nanti kita banyak diskusi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar skema sertifikasi personal uji tak rusak berdasarkan SNI ISO 9712 secara resmi dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi untuk sambutannya. Kemudian mari kita langsung menuju acara utama, yaitu Pak Budi akan presentasikan mengenai lembaga sertifikasi person yang dimanajemeni oleh Batan. Untuk Pak Budi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ana. Mohon izin lagi Bapak-Ibu sekalian, kami lanjut terkait dengan presentasi kami terkait dengan lembaga sertifikasi person LSP Batan. Bapak sekalian, sebelum kami memulai acara presentasi ini, perkenalkan mungkin kami supaya kenal juga dengan Bapak sekalian semuanya. Ada istilah tak kenal tak sayang. Jadi nama saya Budi Santoso. Tempat tanggal lahir Padang 2 Oktober 1962, pendidikan S1 Fisika di Universitas Pajajaran Bandung, lulus tahun 87, kemudian mendapatkan kesempatan mengambil S2 Nuclear Engineering di Universitas Nagoya, Jepang, lulus tahun 94. Sampai saat ini pangkat atau golongan saya adalah pembina tingkat madya atau 4D sejak Oktober 2017. Riwayat pekerjaan, saya masuk Batan tahun 1989, masuk pertama di Pusat Pengkajian Teknologi Nuklir sampai tahun 1999, kemudian di Biro Perencanaan dari tahun 1999 sampai 2017, dan masuk di PSMN ini mulai 2017 sampai sekarang. Riwayat jabatan, ketika di Biro Perencanaan, saya diberi amanah sebagai Kepala Biro Perencanaan dari sejak 2013 sampai 2013 sampai 2017, dan diberi amanah sebagai Kepala Pusat Standarisasi dan Mutu Nuklir dari 2017 sampai dengan sekarang. Itulah mungkin profil kami. Kalau istri masih satu, anak juga satu, Bapak sekalian. Ini mungkin kami di LSP kami, mungkin kita masuk ke substansi, Bapak sekalian. Jadi LSP kami selain istilahnya terkait dengan uji tak rusak, kami terus mengimprove lingkup kaitannya dengan nuklir. Seperti itu Bapak sekalian. Berikutnya ini mungkin perlu juga kita sekilas terkait dengan dasar hukum kami, Batan atau Pusat Standarisasi Mutu Nuklir. Jadi Batan dasar hukumnya adalah Undang-Undang 10 tahun 97 tentang ketenaga nukliran. Kemudian juga kami Pusat Standarisasi juga kami juga merefer ke Undang-Undang 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Kemudian juga ada Perpres nomor 46 tahun 2013 tentang organisasi Batan, dan ada Perka Batan terkait dengan OTK. Dan yang terakhir, karena nanti ada rekan kami, Pak Sunarto juga menjelaskan kaitannya dengan sistem layanan, sistem manajemen, ini juga kami ada Perka Batan nomor 3 tahun 2018 terkait dengan sistem manajemen Batan. Baik, Bapak sekalian, ini mungkin organisasi sepintas. Jadi, pusat kami itu sebenarnya langsung bertanggung jawab kepada Kepala Batan.
Namun di dalam pelaksanaannya kami dikoordinasi oleh sekretaris utama. Jadi posisi kami adalah di istilahnya telinga kepala Batan, dan kami bertanggung jawab langsung kepada kepala Batan. Bapak sekalian, ini mungkin sekilas tugas dan fungsi pusat kami. Jadi melaksanakan standarisasi, jaminan mutu nuklir, serta akreditasi dan sertifikasi. Jadi kami mempunyai tugas kaitannya dengan hari ini terkait dengan sertifikasi Bapak-Ibu sekalian, dan nanti dua rekan kami juga nanti kaitannya dengan jaminan mutu nuklir seperti itu. Nah, fungsi pusat kami yaitu pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan kepegawaian, keuangan, perlengkapan ini kaitannya dengan administrasi Bapak-Ibu sekalian. Kemudian fungsi kami yaitu pelaksanaan pengembangan standar metode uji. Ini adalah bidang pengembangan standar. Kemudian pelaksanaan koordinasi pembinaan jaminan mutu, dan yang ketiga adalah pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi. Inilah fungsi dari pusat kami kaitannya dengan nanti sebagai lembaga sertifikasi personal, Bapak sekalian. Berikutnya ini visi misi kami, ini saya kira sepintas. Jadi ke depan kami juga sesuai dengan visi Batan juga. Jadi nuklir untuk Indonesia berdaya saing dan sejahtera. Jadi kami nanti sejahteranya melalui lembaga sertifikasi person ini seperti itu. Jadi misi kami tadi melaksanakan dan mengembangkan program standarisasi dan impact nuklir, melaksanakan dan mengembangkan program jaminan mutu nuklir, melaksanakan akreditasi dan sertifikasi fasilitas nuklir dan sistem pendukungnya, serta melaksanakan layanan jasa iptek nuklir untuk masyarakat. Nah ini yang kami sebagai lembaga sertifikasi person yang tadi mempunyai visi untuk mensejahterakan masyarakat. Bapak sekalian, saya kira ini bisnis proses sepintas saja. Yang di tengah saya kira Pak, jadi pengembangan standar, kemudian penerapan standar dan jaminan mutu, dan yang terakhir adalah penilaian kesesuaian, yang di dalamnya adalah salah satunya adalah kaitannya dengan sertifikasi personal. Jadi ada sertifikasi produk, sertifikasi sistem manajemen, dan lain sebagainya. Saya kira ini sepintas. Kemudian perjalanan kami Bapak sekalian menuju lembaga sertifikasi person dimulai tahun 97. Jadi ketika kami ada BAFI dan BPTA Batan, mungkin Bapak sekalian mengenal BPTA ini adalah Biro Pengawas Tenaga Atom yang sekarang menjadi Bapeten Bapak sekalian. Jadi Badan Pengawas Tenaga Nuklir sejak tahun 97 dengan Undang-Undang 10 tentang ketenaga nukliran menjadi Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Kemudian tahun 99 PSJMN muncul, lahir, dan alhamdulillah di tahun 2017 kami PSMN mengajukan sebagai lembaga sertifikasi person, dan alhamdulillah sudah disertifikasi, diakreditasi oleh KAN tertanggal 24 Mei 2017 dengan lingkup uji tak rusak radiografi. Kemudian di tahun 2019 baru kami menambah ruang lingkup Bapak sekalian, selain uji tak rusak radiografi, yaitu kaitannya dengan aplikasi teknik nuklir. Di dalamnya ada terkait dengan lingkup petugas dan supervisor iradiator, kemudian juga petugas aktivasi neutron, analisis aktivasi neutron, dan yang satu lagi petugas dan supervisor kaitannya dengan radioisotop dan senyawa bertanda. Jadi ini perjalanan kami Bapak sekalian sampai kami di tahun 2019, informasi saja, selain uji tak rusak radiografi, LSTP kami menambah lingkup kaitannya dengan aplikasi teknik nuklir. Nah ini mungkin surat menyurat kaitannya dengan kami PSMN sebagai apa istilahnya mendapatkan akreditasi kepada Batan, jadi LSP kami yaitu LSP 010 IDN ini kode, dan kami berhak menggunakan simbol ini, logo ini di setiap kegiatan kami.
Nah, ini mungkin sertifikatnya tahun 2017, Bapak sekalian, 2000, bulan Mei tanggal 24, 2017, dan berlaku hingga tahun depan, Bapak sekalian, Mei 2021, jadi 4 tahun. Allah. Nah, Bapak sekalian, kaitannya dengan sertifikasi, nanti mungkin juga akan dijelaskan oleh rekan kami. Jadi posisi kami, PSMN, sebagai lembaga sertifikasi adalah setelah kandidat melakukan pelatihan dan kami melakukan sertifikasi, kemudian nanti sertifikat ini untuk Bapak sekalian bisa digunakan sebagai pengurusan atau administrasi kaitannya dengan Bapak Ibu sekalian mengajukan surat izin bekerja ke Bapeten, seperti itu. Jadi posisi kami adalah di sertifikasi, Bapak sekalian, seperti itu. Nah, ini mungkin layanan kami terkait dengan sertifikasi personal ini, kami mempunyai layanan yaitu di sisera.com. Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya. Jadi ini layanan sertifikasi personel uji tak rusak, yaitu di sisera.com. Jadi kami selalu terus melakukan inovasi, bahkan terakhir ini kami mengupload, istilahnya memverifikasi, memperbaiki terkait dengan tarif sebagai pusat ujian di daerah, Bapak sekalian, di luar di PSMN, seperti itu. Jadi ini inovasi kami. Nah, ini mungkin kaitannya dengan penambahan ruang lingkup kami yang kami sampaikan tadi. Jadi selain ruang lingkup uji tak rusak radiografi untuk operator radiografi dan ahli radiografi, di tahun yang sama, maaf Bapak sekalian, tadi selain ATN, aplikasi teknik nuklir, kami juga di lingkup radiografi menambah radiografi level 3, Pak. Jadi tadi level 1 untuk OR, level 2 untuk AR, ahli radiografi, dan level 3. Alhamdulillah di 2019 berbarengan dengan penambahan lingkup aplikasi teknik nuklir. Nah, ini mungkin istilahnya sertifikatnya. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan itu, LSP kami. Nah, ini mungkin informasi bahwa sampai dengan 2017, mulai dari tadi perjalanan kami di tahun 1999 sampai dengan 2017, ini mengalami peningkatan, dan yang kami ingin sampaikan mungkin ini di periode RPJMN 2015-2019, alhamdulillah kami sudah melakukan sertifikasi radiografi, baik operator radiografi, ahli radiografi, dan radiografi level 3. Jadi di 2015, Bapak-Ibu sekalian bisa lihat, untuk OR sebanyak 208, ini peserta yang lulus Bapak-Ibu sekalian, bukan peserta ikut ujian, tapi peserta yang lulus, itu 2008, kemudian di 2015 untuk AR itu 117, dan di 2019, di 2018 kami melakukan sertifikasi personal radiografi level 3. Alhamdulillah pesertanya ada 10 orang. Dan ini sudah kami lakukan di 2018. Nah, ini grafik kami kaitannya dengan sertifikat yang sudah kami keluarkan untuk uji tak rusak radiografi, baik OR, AR, maupun radiografi level 3. Di 2018 kami mendapatkan 10% kaitannya dengan radiografi level 3. Berikutnya mungkin ini informasi sampai dengan hari ini, bulan Mei hari ini, karena kondisi pandemi COVID seperti ini, sekalian, kami sudah melakukan sertifikasi person, baik operator radiografi maupun ahli radiografi. Itu untuk operator radiografi, alhamdulillah sebanyak 48 orang, dan ahli radiografi sebanyak 35 orang. Ini sampai dengan bulan Mei kemarin, kami sudah melakukan kegiatan kaitannya dengan sertifikasi person. Bapak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa
peserta atau person yang mendapatkan sertifikasi ini, kami juga ingin istilahnya memberikan semacam informasi bahwa peserta ini bekerja dengan tadi mendapatkan SIB dari Bapeten, itu sudah bekerja di beberapa negara. Nah, ini adalah timeline kami kaitannya dengan LSP. Insya Allah di 2021, 2022, bahkan 2023 sampai 2024 sampai dengan periode RPJMN ini, kami ingin menambah kaitannya dengan lingkup-lingkup baik yang kaitannya dengan radiasi maupun non radiasi seperti itu. Kami ingin coba lakukan seperti itu, dan kami juga selain lingkup uji tak rusak, insya Allah kami juga akan memenuhi kompetensi kaitannya dengan program riset nasional yang dipunyai oleh Batan, yang diberikan kepada Batan, amanah kepada Batan, yaitu kaitannya dengan baik PLTN maupun sistem pemantauan radiasi lingkungan dan juga radioisotop radiofarmaka, Bapak sekalian. Ya, ini timeline kami ke depan sampai dengan 2024. Berikutnya tadi yang kami ingin sampaikan, ya ini mungkin istilahnya apa ya, informasi saja bahwa teman-teman yang kami sertifikasi di LSP kami dan mendapatkan SIB dari Bapeten juga bisa bekerja di luar negeri, Bapak sekalian. Ini contoh-contoh saja rekan-rekan kita yang mungkin dari Bapak Ibu peserta, oh itu foto saya nih kan gitu ya, barangkali. Nah, ini mungkin peserta yang bekerja di luar negeri, Bapak sekalian, karena kami alhamdulillah sudah terakreditasi oleh CAN, jadi bisa juga bekerja di luar negeri seperti itu. Saya kira ini semacam informasi untuk kita semua bahwa LSP Batan menghasilkan personal yang kompeten dan bisa bekerja di luar negeri. Nah, ini Bapak sekalian untuk penguatan kami ke depan, baik nasional maupun internasional, insya Allah kami juga akan bekerja sama selain dengan Badan Regulasi Bapeten sendiri. Ke depan kami juga ingin bekerja sama dengan beberapa kementerian yang terkait, seperti Kementerian Perindustrian, kemudian Kemenaker, ini yang penting sekali saya kira, kemudian juga Kementerian Perdagangan, dan tidak lupa juga mungkin dengan Bappenas kaitannya dengan nanti program-program riset nasional. Nah, kami juga nanti bekerja sama dengan BSN dan CAN supaya kompetensi kita diakui juga oleh internasional. Dan kebetulan untuk pengembangan kompetensi kaitannya dengan sertifikasi ini, di Bappenas juga kita masuk ke dalam prioritas nasional nomor 3, Bapak sekalian. Jadi PN 03. Saya kira itu. Nah, ini program kami ke depan, Bapak sekalian, seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi kami selain radiasi, istilahnya kaitannya dengan sertifikasi, kaitannya dengan radiasi, ke depan juga kami ingin mengembangkan kaitannya dengan yang non-radiasi. Jadi kami alhamdulillah di tahun 2018 sudah mendapatkan alat baru, dan insya Allah ke depan juga kami ingin meningkatkan layanan kami. Jadi nanti ujian juga melalui istilahnya online melalui computer based test, jadi CBT system seperti itu. Dan kami juga ke depan juga akan menambah fasilitas atau infrastruktur kami untuk meningkatkan layanan kami, LSP kami. Jadi ini saya kira alat-alat yang insya Allah memperkuat kami. Jadi ini X-ray kami, Bapak sekalian, X-ray yang kami dapatkan di tahun-tahun sebelumnya, dan ini juga spesimen kami yang kami punyai. Nah, ini kaitannya dengan CR, computer radiografi, kami juga sudah punya. CR, DR, ini ada di kami untuk meningkatkan layanan kami, Bapak sekalian. Jadi informasi saja. Kemudian ini juga ada alat-alat yang kami punyai, bahkan untuk istilahnya pemrosesan film, kami juga sudah punya Nova Automatic yang selama ini manual, Bapak sekalian. Insya Allah kami juga sudah punya film processing yang otomatis. Seperti itu.
Jadi saya kira itu mungkin dapat kami sampaikan. Kami ingin masukan dari Bapak-Ibu sekalian kaitannya dengan lembaga sertifikasi kami terkait dengan layanan. Misalkan Pak, si seranya kok belum diupdate, Pak, layanan Bapak kok sertifikatnya terlambat dan sebagainya. Silakan mohon masukan kepada kami. Dan nanti kami diperkuat oleh rekan-rekan kami kaitannya dengan nanti implementasi dari istilahnya acuan yang kami acu, yaitu ISO 9712 seperti itu. Dan juga nanti ada layanan sistem manajemen yang akan disampaikan oleh rekan kami. Saya kira itu mungkin Bapak-Ibu sekalian, lebih baik nanti kita diskusi panjang lebar kaitannya dengan LSP ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi untuk presentasinya. Untuk tanya jawab, kita selesaikan semua pembicara dulu, baru nanti dikumpulkan di sesi tanya jawab tersendiri. Sesi berikutnya adalah Bapak Sigit Santosa yang akan mempresentasikan implementasi SNI 9712 dan 17024. Untuk Pak Sigit, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Ini kegiatan pertama kami untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder dan juga kepada instansi yang lain terkait dengan kegiatan sertifikasi personil yang diselenggarakan oleh LSP Batan dan dalam hal ini adalah Pusat Standarisasi dan Mutu Nuklir. Saya akan menjelaskan terkait dengan SNI 9712 dan hubungannya dengan 17024 itu seperti apa. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan, nama saya Sigit Santosa, saya alumni Teknik Nuklir UGM, kemudian saya juga terlibat di dalam tim perumusan SNI 9712 ini. Sejak tahun 2001 saya bekerja di Pusat Standarisasi dan Mutu Nuklir. Tahun 2007 saya pernah sebagai Piping Stress Engineer di PT Rekayasa Industri. Dan posisi sekarang saya adalah sebagai Kepala Bidang Jaminan Mutu. Ini adalah lingkup yang saya miliki terkait dengan pemahaman dan penerapan standar, terutama terkait dengan ISO 9001, OSAS 18001, SNI IC 17024, kemudian SNI IC 17065, ISO 50001 dan ISO 17020. Juga terkait dengan quality assurance, terkait dengan irradiator maupun juga terkait dengan nuclear power plant, dan kebetulan ini merupakan kegiatan kami di tahun ini. Kemudian juga terkait dengan SNI ISO 9712 dan SNI ISO 13485. Itu adalah sekilas terkait dengan skill yang saya pahami dan saya miliki. Saya ingin bicara masalah SNI 9712 dengan ISO 17024, hubungannya di mana? Jadi kalau SNI 9712 merupakan standar yang menjadi acuan LSP Batan dalam melakukan sertifikasi personil NDT. Ini memang judulnya sendiri memang dari SNI ISO 9712 itu adalah kualifikasi dan sertifikasi personil NDT. Sedangkan SNI IC 17024 itu merupakan persyaratan lembaga sertifikasi personil, di mana dalam hal ini LSP menerapkan standar ini, sehingga kemudian kami diberi akreditasi oleh KAN untuk bisa menyelenggarakan kegiatan sertifikasi personil sesuai dengan skema yang kami miliki, yaitu skema berbasis dengan SNI
ISO 9712. Dan kami sudah kurang lebih 3 tahun diakreditasi oleh CAN. Kemudian kenapa kita harus akreditasikan? Karena CAN merupakan salah satu lembaga akreditasi nasional yang memiliki pengakuan secara internasional dan tergabung di dalam kerjasama Asia Pacific Accreditation Corporation International Accreditation Forum, di mana di situ mencakup beberapa skema sertifikasi dengan sertifikasi sistem manajemen, kemudian sistem manajemen lingkungan, food safety management system, sistem manajemen energi, information security management system, product certification, dan person certification. Dan kebetulan untuk saat ini kita bicara masalah sertifikasi personel. Kemudian SNI 9712 sendiri itu merupakan suatu persyaratan untuk kualifikasi dan sertifikasi personel yang melakukan pekerjaan NDT industri. Dan standar ini merupakan adopsi identik dari ISO 9712 yang merupakan standar internasional. Ketika ini standar ini diadopsi identik, maka otomatis secara harmonis bahwa SNI ISO 9712 itu adalah harmonis dengan negara-negara lain yang menerapkan ISO 9712. Kemudian, standar SNI 9712 ini ditetapkan dan dipublikasikan tahun 2014 setelah dirumuskan oleh Komite Teknik terkait, dalam ini adalah Komite Teknis 1901. Konten daripada SNI ISO 9712 itu secara garis besar adalah, pertama adalah terkait ruang lingkup, kemudian level kualifikasi, pemenuhan persyaratan, ujian kualifikasi, sertifikasi, perpanjangan, dan sertifikasi ulang. Itu adalah secara garis besar daripada konten SNI ISO 9712. Ruang lingkup daripada SNI 9712 ini tidak hanya terkait dengan metode NDT radiografi testing saja, tetapi ada beberapa yang non-radiasi yang dicakup di dalam SNI 9712 ini. Di antaranya adalah terkait dengan emisi akustik, kemudian indicator, penetrant testing, magnetic particle testing, infrared thermography testing, ultrasonic testing, uji kebocoran, visual testing, dan uji regangan. Jadi ini adalah yang dicakup di dalam SNI 9712. Jadi skemanya sama. Cuman dalam hal ini LSP Batan baru memiliki ruang lingkup sertifikasi personil terkait dengan radiografi testing. Hal ini kenapa? Karena memang TUSI dari Batan sendiri memang sangat menunjang untuk melakukan kegiatan sertifikasi terkait dengan radiografi testing tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, bahwa ke depan akan ada penambahan ruang lingkup baru untuk mengantisipasi atau sebagai penghubung antara industri juga untuk melakukan penambahan ruang lingkup yang non radiografi, misalnya terkait duty ataupun juga penetran, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi juga kita sudah mulai merintis dengan pengadaan peralatan terkait hal tersebut. Dan untuk saat ini LSP yang terkait dengan radiografi testing itu hanya di LSP Batan. Bukan ini dimonopoli, enggak, karena memang di luar sendiri memang tidak ada LSP yang bergerak di bidang ini, sehingga memang kenapa pemerintah dalam hal ini Batan bergerak di bidang ini, paling enggak ini untuk memberikan pilot project ke depannya suatu LSP, bahwa ke depan seharusnya memang lebih berkembang lagi, tidak hanya cuma LSP Batan, karena itu akan sangat bagus kalau memang nanti LSP itu banyak, dan itu sangat dimungkinkan. Pertama adalah level kualifikasi. Jadi di dalam standar 9712 itu ada namanya level 1. Level 1 itu kalau mungkin dalam bahasa yang sudah kita dengar itu adalah operator radiografi. Cuman dalam bahasa standar ini istilahnya adalah level 1. Di
Mana level 1 itu ruang lingkupnya atau job desk-nya itu antara lain melaksanakan pekerjaan NDT berdasarkan instruksi tertulis pengawasan level 2 atau 3. Tidak bertanggung jawab terkait pilihan metode atau teknik yang digunakan dan interpretasi hasil uji. Menyiapkan peralatan NDT, melaksanakan pengujian, merekam dan mengklasifikasikan hasil uji sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kemudian melaporkan hasil uji. Kemudian yang kedua adalah level 2. Level 2 tentu memiliki job desk yang beda dengan level 1, di mana job desk misalnya melaksanakan pekerjaan NDT berdasarkan prosedur. Jadi kalau tadi untuk level 1 itu levelnya berdasarkan instruksi, dia lebih tinggi lagi dokumen yang di atas instruksi adalah prosedur. Kemudian memilih teknik NDT untuk metode pengujian yang akan digunakan. Menentukan keterbatasan penerapan metode pengujian, kemudian menerjemahkan kode NDT standar, kemudian spesifikasi dan juga prosedur ke dalam instruksi NDT disesuaikan dengan kondisi pengujian yang sebenarnya. Kemudian juga mengatur dan memverifikasi pengaturan alat yang akan digunakan untuk pengujian. Selain itu juga level 2 punya tugas melakukan dan mengawasi pengujian, kemudian menginterpretasikan dan mengevaluasi hasil rekaman pengujian berdasarkan standar, kode, prosedur yang berlaku. Melaksanakan dan mengawasi semua tugas pada atau di bawah level 2. Memberikan panduan bagi personil pada atau di bawah level 2. Dan juga hasil uji NDT. Yang ketiga adalah level 3. Level 3 ini adalah level yang paling tinggi di kualifikasi, di level kualifikasi berdasarkan SNI 9712. Tugasnya antara lain adalah melakukan dan mengarahkan operasi NDT yang akan disertifikasi, menetapkan, meninjau, dan kebenaran teknis dan memvalidasi instruksi dan prosedur NDT, kemudian menginterpretasikan standar, spesifikasi, dan prosedur, memberikan panduan bagi personel NDT di semua level, menetapkan metode uji, prosedur, instruksi NDT yang akan digunakan. Kemudian ruang lingkup berhubungan adalah pemenuhan persyaratan. Jadi di dalam standar ini juga mengatur terkait persyaratan seseorang ketika akan menginginkan untuk sertifikasi personil terkait dengan metode di dalam ruang lingkup ini. Persyaratan umum itu adalah terkait dengan ketajaman penglihatan. Kemudian telah mengikuti pelatihan NDT sesuai dengan jenis atau lingkup sertifikasi yang diambil. Kemudian memenuhi persyaratan minimum pengalaman industri. Ini adalah persyaratan minimum yang dicakup dalam standar ini. Dalam prakteknya, LSP bisa menentukan persyaratan tambahan di luar standar ini, jika memang itu diperlukan. Karena standar ini mengatur adalah persyaratan minimum. Jadi ada 3 persyaratan minimum yang diatur di standar ini, terkait dengan ketajaman penglihatan, kemudian pelatihan, dan juga minimum pengalaman industri. Terkait dengan penglihatan. Penglihatan itu adalah ketajaman penglihatan jarak dekat minimum mampu membaca huruf Jagger 1 atau 4.5 Time New Roman atau huruf yang setara. Penglihatan warna untuk membedakan kontras antara warna dan bayangan abu-abu. Uji ketajaman jarak dekat dilakukan setiap tahun. Kalau nanti yang bersangkutan sudah tersertifikasi, setiap tahun harus dilakukan uji ketajaman penglihatan ini. Dan kemudian harus diverifikasi oleh perusahaan yang mempekerjakan. Itu berdasarkan standar SNI ISO 9712. Kemudian terkait pelatihan. Menyelesaikan pelatihan secara memuaskan pada lembaga pelatihan yang diakui oleh LSP. Jadi lembaga pelatihan dengan lembaga sertifikasi idealnya tidak dalam satu organisasi karena itu akan menimbulkan konflik kepentingan. Untuk saat ini lembaga pelatihan yang diakui LSP adalah
Pusdiklat Batan yang selama ini telah melakukan personil-personil yang akan melakukan sertifikasi di LSW Batan ini. Namun tidak tertutup kemungkinan mungkin nanti atas persetujuan Bapeten juga ada lembaga-lembaga pelatihan di luar Batan yang memang nanti bisa melakukan pelatihan terkait dengan persyaratan untuk sertifikasi personil ini. Pelatihan ini bisa akses langsung ke level 2. Akses langsung ke level 2 itu mensyaratkan jam total untuk level 1 dan level 2. Jadi kalau misalnya kita mau pelatihan, bisa kita langsung ke level 2, cuma memang ada persyaratan. Ada persyaratan-persyaratan yang memang ditentukan oleh lembaga pelatihan itu sendiri. Itu mensyaratkan bahwa total waktunya adalah gabungan antara yang diperoleh untuk level 1 dan level 2. Jika akses langsung ke level 3, maka total waktu pelatihannya itu adalah gabungan antara level 1, level 2, dan level 3. Itu dimungkinkan, tetapi tentu kita akan melihat lagi persyaratan di lembaga pelatihan tersebut, memungkinkan apa tidak. Tetapi dalam standar ini itu diatur seperti itu. Kemudian reduksi jam pelatihan pun juga diatur dalam standar ini. Namun tidak boleh lebih dari 50% dari durasi pelatihan yang ditetapkan dalam standar ini. Ini pun juga kembali ke lembaga pelatihannya. Apakah lembaga pelatihannya menerapkan atau mengaplikasikan sistem reduksi ini ataukah tidak, ini kembali lagi ke lembaga pelatihan. Jadi semuanya tidak semua lembaga pelatihan mereduksi ini, tapi kalau memang lembaga pelatihan tidak menerapkan, ya berarti kita harus ikuti aturan yang normal, tidak ada reduksi. Tapi dalam standar ini sangat memungkinkan. Ini adalah pemenuhan persyaratan terkait dengan tadi waktu pelatihan. Kalau itu ada metode UTR yang sebelah kiri, A itu adalah akustik testing, kemudian E itu eddy current, kemudian L itu leakage test, dan seterusnya. Untuk level 1 berapa jam? Ini minimal. Jadi waktu pelatihan minimum yang diatur di standar ini adalah seperti yang ada di dalam tabel ini. Kemudian terkait dengan pengalaman persyaratan pengalaman industri minimum. Jadi kalau untuk level 1, level 2 dan level 3 persyaratannya juga beda. Itu juga tergantung metode NDT yang akan diambil. Sebagai contoh misalnya untuk radiografi testing, untuk level 1, maka disyaratkan minimum pengalaman di industri adalah 3 bulan. Kalau untuk terkait dengan MT atau PT, hanya 1 bulan. Jadi ada perbedaan terkait dengan metode NDT yang akan diambil. Reduksi dari pengalaman pun juga dimungkinkan sesuai dengan standar ini. Namun juga tidak boleh melebihi 50% dari durasi dalam standar ini. Selain itu juga harus ada keberterimaan dari lembaga sertifikasi di mana kandidat itu akan melakukan sertifikasi. Seandainya LSP itu tidak punya aturan atau belum punya mekanismenya, maka hal ini tentu tidak berlaku. Dalam memberikan reduksi itu ada hal pertimbangan terkait dengan nanti reduksinya itu berapa persen. Misalnya terkait dengan mutu pengalamannya. Kemudian pengalaman yang bersamaan pada 2 atau lebih metode NDT permukaan. NDT permukaan itu seperti MT, PT, dan visual testing. Kemudian tingkat dan mutu pendidikan yang dimiliki kandidat itu juga menjadi pertimbangan ketika akan melakukan reduksi dari pengalaman yang disyaratkan berdasarkan standar ini. Tapi itu kembali lagi ke LSP-nya. Apakah punya mekanismenya ataukah belum, itu kembali ke LSP-nya. Tetapi berdasarkan standar ini, kemudian ujian kualifikasi. Setelah persyaratan terpenuhi, kemudian peserta akan melakukan ujian. Jadi ujian itu ada dibedakan menjadi 3 untuk level 1 dan level 2. Umum, spesifik, dan praktek. Umum dan spesifik itu sifatnya adalah tertulis. Sedangkan praktek itu sifatnya adalah kita praktek menggunakan alat dan kemudian menghasilkan suatu output, biasanya berbentuk laporan film, membaca film dan sebagainya. Itu nanti praktek tujuannya begitu, untuk mempraktekkan ataupun selama pelatihan yang kita lakukan.
Kemudian level 3, bentuknya adalah ujian dasar dan juga ujian metode utama. Jadi ada perbedaan jenis ujiannya untuk level 1, 2, dan level 3. Ujian ulang. Ketika ujian tadi kita lakukan, mesti ada yang gagal atau yang lulus, atau mungkin ada perilakunya yang tidak baik, misalnya curang atau apa dan sebagainya. Itu dimungkinkan untuk melakukan ujian ulang. Tetapi ada aturan mainnya. Kalau itu terkait dengan perilaku tidak etis, maka setelah 12 bulan baru boleh mengajukan kembali untuk melakukan. Kalau gagalnya itu sebagian, tadi kan ada ujian umum, ada ujian spesifik. Nah, kalau gagalnya sebagian, maka dia ngulang tidak lebih cepat dari 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan baru boleh ngulang. Kemudian tidak lebih dari 2 tahun sejak ujian awal, tetapi tidak boleh lebih dari 2 tahun sejak kita melakukan ujian awal tadi. Seandainya gagal semua, dan itu juga sangat mungkin terjadi, maka yang bersangkutan akan diberlakukan sebagai kandidat baru. Dia harus mendaftar untuk sertifikasi baru lagi. Itu ketentuan yang diatur di dalam standar ini. Kemudian ujian khusus. Ujian khusus pun juga diatur. Level 1 dan 2. Apabila ingin mengubah atau menambah sektor lain dalam satu metode NDT, itu dimungkinkan untuk kita melakukan ujian khusus. Sektor itu misalnya terkait dengan jenis produk, misalnya itu bahan tempa atau cor-coran atau las dan sebagainya, itu namanya sektor. Tetapi metodenya masih sama. Itu masih memungkinkan. Nah, bentuk ujiannya apa? Ujian spesifik dan praktek untuk sektor yang baru tersebut yang akan diambil tadi. Jadi tidak ada ujian umum. Untuk level 3 sama, jadi ujian khusus itu karena adanya penambahan sektor atau pengen mengubah sektor dalam satu metode NDT. Ujiannya dia tidak melakukan ujian dasar dan ujian metode utama khususnya. Jadi di metode utama itu ada 3 jenis ujian. Salah satunya yang tidak dilakukan ketika level 3 ini ingin menambah sektor, itu terkait dengan pengetahuan level 3 terkait metode yang digunakan. Jadi di sini ada sebenarnya di metode utama itu ada 3 kriteria, ada D, E, F. Nah, yang D itu tidak perlu, tetapi dia akan melakukan ujian untuk yang E dan F. Itu E dan F itu ada di tetap ujian, tetapi dia yang E dan F. Sedangkan yang untuk ujian dasar juga tidak perlu. Dan terkait yang kategori D tadi itu dia juga tidak perlu. Hanya E dan F saja ujiannya. Kemudian sertifikasi. Ketika pemenuhan persyaratan tadi sudah dilakukan, kemudian ujian sudah dilakukan juga, maka LSP akan menerbitkan sertifikat keahlian dengan masa periode 5 tahun. Itu adalah sertifikasi. Itu adalah suatu kondisi di mana kandidat sudah melalui proses kualifikasi oleh LSP, sehingga dia akan menerima terkait dengan sertifikat keahlian dengan metode NDT yang dia ambil. Validitas sertifikat. Jadi sertifikat itu berlaku satu periode itu maksimal 5 tahun. Tetapi sertifikat itu tidak menjadi valid apabila ada hal terkait misalnya kebijakan LSP itu sendiri, misalnya terjadi pelanggaran kode etik. Karena ketika seseorang sudah disertifikasi, dia itu terikat dengan namanya kode etik pemegang sertifikat. Dan dia harus tanda tangan. Di situ ada aturan mainnya, tidak boleh. Kenapa? Ketika itu terjadi pelanggaran, maka LSP bisa menjatuhkan sanksi, misalnya membekukan atau apa, dan sebagainya. Kemudian secara fisik tidak mampu menjalankan tugas berdasarkan hasil ujian ketajaman visual tahunan tadi. Tadi orang sudah dilakukan sertifikasi, maka dia tiap tahun harus menguji ketajaman visualnya dan harus diverifikasi oleh perusahaan yang mempekerjakannya. Nah, ketika itu
hasil ujinya ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka bisa sertifikat yang apabila itu informasi ini kemudian disampaikan ataupun LSP sendiri juga tahu data ini, karena LSP sendiri juga melakukan yang namanya surveillance pemegang sertifikat. Salah satunya adalah melihat rekam hasil uji tahunan tersebut. Nah, LSP bisa mencabut sehingga sertifikat tersebut tidak valid. Kemudian terjadi jeda waktu tidak bekerja. Jeda waktu tidak bekerja itu adalah di mana kondisi pekerja itu tidak bisa menjalankan tugasnya dalam waktu kalau berturut-turut itu maksimal hanya 1 tahun. Tapi kalau tidak berturut-turut dia 2 tahun. Nah, apabila jeda waktu tidak bekerjanya itu melebihi dari aturan yang ada di standar ini, maka sertifikat juga bisa ditarik atau dicabut. Kemudian kegagalan resertifikasi. Jadi ada istilah yang namanya resertifikasi, yaitu adalah sertifikasi ulang. Ketika seseorang gagal dalam melakukan resertifikasi, itu juga sertifikasi yang bersangkutan juga tidak valid. Dia akan valid sampai kandidat tersebut memenuhi persyaratan resertifikasi, atau dia kemudian melakukan sertifikasi awal. Ini terkait dengan perpanjangan. Jadi kalau tadi ada sertifikasi baru, itu ada ujian. Saya sampaikan di atas, ada umum, spesifik, dan praktek. Kemudian kalau level 3 ya ada ujian dasar, juga metode utama. Nah, itu ada istilah namanya perpanjangan. Perpanjangan itu apa? Yaitu revalidasi sertifikat. Jadi yang namanya perpanjangan itu adalah memvalidasi ulang sertifikat keahlian yang dimiliki peserta tanpa melalui ujian. Tetapi ada syaratnya. Hal ini dilakukan pada akhir periode pertama akan habis. Jadi 5 tahun pertama sebelum habis itu biasanya 6 bulan itu kandidat sudah boleh mengajukan proses perpanjangan. Dan setelah 10 tahun berikutnya. Itu namanya perpanjangan juga. Jadi setelah 5 tahun kemudian 10 tahun berikutnya juga harus perpanjangan. Kemudian 10 tahun berikutnya lagi juga perpanjangan. Syaratnya antara lain adalah hasil uji ketajaman visual dalam 12 bulan terakhir yang diverifikasi perusahaan tersebut itu harus memenuhi persyaratan. Kemudian yang kedua adalah bukti aktivitas kerja tanpa jeda waktu tidak bekerja. Jadi jeda waktu tidak bekerjanya itu masih memenuhi aturan dalam standar ini. Yaitu tadi misalnya kalau 1 tahun, kalau jeda waktu tidak bekerja itu berturut-turut maksimal hanya 1 tahun. Kalau di atas 1 tahun maka itu tidak memenuhi. Atau kalau tidak berturut-turut maksimal adalah 2 tahun. Nah, hanya dari 2 ini yang nanti akan dilihat untuk melihat perpanjangan ini. Nah, yang paling krusial itu adalah bagaimana membuktikan atau memverifikasi dokumen aktivitas selama 1 periode pekerja tersebut. Itu yang selama ini memang agak sedikit ada masalah karena memang ini membutuhkan kerjasama antara perusahaan juga yang mempekerjakan dan juga terkait juga pekerja itu sendiri. Namun hal ini LSI Batan sudah melakukan dan kita akan selalu memperbaiki proses kegiatan ini, dan dalam kesempatan ini juga kami juga nanti menginginkan masukan juga dari stakeholder. Karena ini ada keterlibatan antara LSI Batan, juga pekerjanya, juga perusahaan yang mempekerjakannya. Kemudian, jika bukti aktivitas kerja tanpa jeda waktu tidak bekerja tadi tidak memuaskan, dalam arti bukti aktivitas kerjanya tidak terpenuhi, maka kandidat harus mengikuti aturan yang sama untuk resertifikasi. Nanti resertifikasi saya jelaskan setelah ini. Pengajuan perpanjangan dilakukan 6 bulan sebelum expire, sebelum masa habis dari sertifikat keahlian tersebut, dan maksimal 12 bulan setelah expire. Namun dalam kondisi tertentu,
perpanjangan bisa diajukan di atas 12 bulan setelah expire. Namun harus dengan keputusan LSP. Artinya LSP memberikan keputusan apakah kandidat yang mengajukan ini boleh atau tidak. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, tetapi dari standar ini boleh. Ya. Kemudian LSP yang punya aturan bagaimana ketika kita akan memutuskan personil yang dia sudah expired-nya sudah lama, misalnya sudah 2 tahun atau 3 tahun, itu sebenarnya kalau dari standar ini boleh-boleh aja, tetapi bagaimana kemudian itu harus pertimbangannya apa dan sebagainya itu yang nanti putus. Kalau LSP memutuskan boleh, berarti yang bersangkutan boleh diperpanjang. Tetapi dia tidak diperpanjang otomatis. Dia harus mengikuti ujian pada ujian resertifikasi, yaitu dalam bentuk ujian praktek saja. Nah, ini adalah terkait dengan perpanjangan tadi. Jadi khususnya terkait dengan dokumen aktivitas kerja. Pertama adalah yang dilakukan adalah memverifikasi dokumen aktivitas kerja. Sumbernya dari mana dokumen aktivitas kerja ini? Pertama adalah surat yang resmi lah dari perusahaan yang mempekerjakannya, ataupun logbook ataupun timesheet juga, itu nanti akan menjadi dasar untuk memverifikasi dokumen aktivitas kerja pekerja radiografi. Nah, kemudian setelah diverifikasi, kemudian akan divalidasi aktivitas itu oleh penguji. Penguji akan memvalidasi kegiatan itu bisa melalui interview, baik kandidat maupun juga terkait dengan perusahaan yang mempekerjakannya. Kemudian hasil validasi itu ada 2 kemungkinan. Pertama, memenuhi aktivitas kerja tanpa jeda waktu, kemudian tidak terpenuhi. Jadi ada 2 kemungkinan ketika hasil verifikasi dokumen tadi. Kalau dia yang memenuhi, maka kemudian dia akan diperpanjang otomatis, akan diterbitkan sertifikat keahlian yang baru tanpa ada ujian. Tetapi apabila dalam verifikasi dokumen tadi tidak terpenuhi aktivitas kerja tanpa jeda waktunya, maka yang bersangkutan harus mengikuti ketentuan untuk resertifikasi. Nah, ini yang berikutnya adalah sertifikasi ulang atau resertifikasi. Resertifikasi itu apa? Resertifikasi itu adalah revalidasi sertifikat dengan ujian atau dengan cara lain yang memuaskan lembaga sertifikasi. Tapi selama ini yang dilakukan oleh LSP yaitu dengan ujian. Ujiannya biasanya adalah dengan ujian praktek. Kalau terkait dengan resertifikasi ini hanya ujian praktek. Dilakukan kapan resertifikasi ini? Bedanya dengan perpanjangan itu di mana? Kalau tadi perpanjangan itu adalah 1 periode pertama, kemudian setelah 10 tahun berikutnya. Kalau resertifikasi itu dilakukan 2 periode pertama, jadi 10 tahun pertama. Itu mulai resertifikasi. Dan kemudian 10 tahun berikutnya. Jadi ke depan akan selang-seling. Pertama adalah perpanjangan, kemudian 5 tahun berikutnya resertifikasi, kemudian berikutnya adalah perpanjangan, dan seterusnya. Bedanya di situ. Syaratnya sama, yaitu tadi ketajaman visual 12 bulan terakhir yang diverifikasi oleh perusahaan yang mempekerjakannya. Jika pengajuan resertifikasi lebih dari 12 bulan dari masa habis sertifikatnya itu, untuk level 1 dan level 2 harus mengikuti ujian lengkap dan lulus. Ini ada ketentuan yang lain dibandingkan dengan yang perpanjangan tadi. Di resertifikasi ini, kalau lebih 12 bulan dari masa habisnya, maka dia ujian yang harus diikuti adalah lengkap. Ada umum, spesifik, dan praktek. Dan harus lulus. Jika pengajuan resertifikasi lebih dari 12 bulan untuk level 3, maka harus mengikuti ujian metode utama saja. Ujian dasarnya tadi nggak perlu. Dan juga harus lulus. Untuk level 1 dan level 2 yang akan mengikuti resertifikasi, harus memenuhi persyaratan lain, yaitu aktivitas kerja tanpa jeda waktu. Dan lulus ujian praktek. Seperti yang perpanjangan tadi. Dalam hal terjadi kegagalan
ujian, maka kandidat diberikan kesempatan ujian ulang 2 kali. Kesempatan pertama minimum 7 hari setelah ujian resertifikasi tadi. Dan kesempatan kedua 6 bulan setelah ujian pertama tadi, maksimal 6 bulan setelah ujian ulang pertama tadi. Kemudian dalam hal gagal di 2 kali kesempatan, maka sertifikat tidak dapat divalidasi. Jadi kalau sudah 2 kali ngulang, maka sertifikat tidak dapat divalidasi ulang dan harus mengikuti ketentuan untuk sertifikasi baru. Untuk level 3 harus lulus ujian tertulis atau memenuhi sistem kredit terstruktur. Dalam hal terjadi kegagalan, maka diberikan kesempatan ujian ulang 2 kali dan harus dilakukan dalam waktu 12 bulan sejak ujian resertifikasi, kecuali LSP memperpanjang. Itu sangat dimungkinkan. Ini tadi yang saya jelaskan terkait dengan renewal dan resertifikasi. Jadi di P1 itu adalah periode pertama 5 tahun. Jadi 5 tahun. Jadi pertama itu adalah renewal, perpanjangan, kemudian 5 tahun berikutnya resertification, berikutnya lagi perpanjangan, selang-seling seperti ini. Jadi ini flowchart-nya seperti ini. Dan persyaratannya, bentuk ujian dan sebagainya seperti yang sampaikan tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan implementasi skema sertifikasi 9712. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit untuk presentasinya. Kemudian kita tiba di pembicara terakhir atau pembicara utama kita, bisa jadi. Yaitu Bapak Sunarto yang akan menjelaskan mengenai layanan sistem manajemen. Untuk Bapak Sunarto, waktu dan tempat bisa digunakan. Ya. Sudah. Oke. Bisa dimulai, Ibu Ana? Ya, terima kasih, Bu Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Yang pada pagi hari ini sebagai peserta dalam mengikuti acara kami layanan konsultasi sistem manajemen. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan dulu bahwa Badan Tenaga Nuklir itu ada 5 kawasan yang semua ada di Tanah Jawa. Walaupun pekerjaannya ada yang di Kalimantan, Irian, Sumatera. Kantor pusatnya adalah di Jakarta yang ada sebelah kiri. Kawasan Pasar Jumat adalah tempat penelitiannya. Dan saya sendiri sekarang berada di kawasan Serpong. Di Bandung ada juga yang dengan namanya PPTN Bandung. Sekarang berganti menjadi PSTNT, dan di Jogja. Jadi ada 5 kawasan. Ya, perkenalan dulu nama saya. Mungkin buat teman-teman peserta acara ini sudah ada yang kenal dengan saya. Mungkin masih banyak juga yang belum. Ya, mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa saling menjalin silaturahmi. Barangkali nanti ketemu saya entah di mana. Tolong diingat-ingat ya. Saya bermain di Quality Assurance itu sudah lama, sejak tahun 87 sampai sekarang. Sehingga saya bermain di jaminan mutu itu sudah kurang lebih berapa? 33 tahun. Karena saya masuk Batan tahun 86. Pertama kali saya bermain di nuklir project, di jaminan mutu nuklir project. Dan selanjutnya saya bermain di non-destructive test untuk proyek nuklir pada quality control. Setelah itu Batan saat itu masih ada yang namanya Dakstan atau Bafi yang tadi sudah disampaikan oleh direktur kami Pak Budi Santoso di awal-awal sejarah berdirinya NDT di PSMN.
dan saya sendiri sebagai quality control di berbagai macam perusahaan yang memang izinnya dapat surat tugas dari Batan. Dan saya juga sebagai orang jaminan mutu atau quality assurance untuk GMS, Quality Management System, Environmental Management System, OSAS, nuklir untuk GSR 3, untuk di NDT dan di ISPO. Nah, di ISPO ini jarang sekali kita dengar. ISPO adalah Indonesian Sustainable Palm Oil, auditor kelapa sawit yang di Indonesia auditornya masih sedikit dan dikoordinasi oleh Departemen Pertanian. Dan saya juga bermain di 17020 untuk pengoperasian berbagai tipe lembaga inspeksi teknis. Mungkin teman-teman dari PT Cuamas dan mungkin dari lembaga inspeksi migas cepu dan juga dari Balongan mungkin ya kalau masih ada ya belum pensiun masih kenal dengan saya karena saya pernah sebagai konsultan di sana untuk lembaga inspeksi teknis. Dan juga di 17021 untuk pendengar audit dan sertifikasi juga sudah banyak beberapa lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN, juga saya membantu sebagai konsultan di sana. 17065 lembaga sertifikasi produk, 17024 itulah yang sekarang dimiliki oleh Batan sebagai lembaga sertifikasi person, dan saya juga punya andil di jaminan mutu sistem manajemen radiator yang sekarang di Serpong dan QE untuk manajemen RDE. Dan sekarang selain sebagai konsultan juga sebagai pembina di Batan, saya juga sebagai auditor integrasi untuk berbagai macam sistem manajemen. Kontak person, ya nanti gampang dihubungi Narto, nggak usah pakai su, pakai Narto aja batan@goid, udah nyampe nanti. Nah, sekarang saya tayangkan adalah pentingnya sistem manajemen. Di perusahaan atau di instansi Bapak Ibu sekalian, sistem manajemen itu kalau kita abaikan, perusahaan tetap jalan normal, jalan lancar. Namun untuk melihat, untuk mengevaluasi apakah kinerja perusahaan tersebut sudah layak atau belum untuk kinerja ke depan untuk continual improvement kan, itu kalau tidak dilihat dengan melalui sistem manajemen, kita tidak punya bayangan. Jadi sistem manajemen itu yang pertama adalah salah satu fondasi perusahaan harus kuat. Yang kedua, bisa menjaga kualitas produk. Yang ketiga, menjaga kualitas SDM. Dan keempat, persyaratan tender. Dan 5, memudahkan mampu telusur. Nah, dari 5 ini mungkin masih ada lagi banyak-banyak kenapa sistem manajemen dibutuhkan. Sekarang yang sedang ngetren sebelum COVID kemarin, wabah pandemi kemarin, yang sedang ngetren adalah persyaratan tender. Di mana suatu perusahaan ingin ikut tender, syaratnya satu adalah harus sudah dapat minimal 9.001. Ini yang kemarin sempat ngetren, terutama untuk proyek-proyek yang berbau dengan migas. Nah, untuk mampu telusur, apabila suatu perusahaan Bapak Ibu sekalian itu ada sesuatu hal yang kurang pas di dalam pelaksanaannya, itu bisa ditelusuri di mana kekurangannya, di mana letak kesalahannya, di mana letak ketidaksesuaiannya, saling menuduh, saling mencari kambing hitam. Oh, letaknya di sini. SOP-nya mesti diperbaiki dan seterusnya. Tantangan manajemen. Sekarang ini kita sedang ramai dengan berbagai manajemen harus menerapkan ini, harus menerapkan itu. Guna peningkatan kompetensi dalam ekonomi global. Suatu perusahaan harus peduli dengan K3, di mana pada karyawannya ditekan sekecil mungkin, jangan sampai ada yang celaka atau zero accident yang lebih banyak kita kenal. Permintaan dari Depnaker seperti itu, dan juga permintaan dari pelanggan. Permintaan mutu produk dan jasa. Kualitasnya setinggi mungkin. Dan kedua, permintaan dari pemerintah untuk ramah lingkungan. Buang limbah jangan sembarangan. Asapnya juga cerobong juga harus dites emisi. Nah, ini kadang kita suka berbenturan. Mutunya mau bagus, kerjanya asal ngawur. Sehingga K3 ini jadi ngaco.
udahlah, kecelakaan yang nggak kecil, yang penting produk tercapai. Atau sebaliknya, produknya mutunya nggak usah bagus-bagus lah, yang penting kerja selamat. Nah, hal seperti inilah yang harus kita tanggulangi, jangan sampai terjadi. Kalau bisa keselamatannya terjamin, mutunya bagus, lingkungannya ramah. Itu kuncinya adalah di dalam kotak ini. Di kebijakan ada di struktur organisasi dan di SDM kebijakan. Nah, sebelum masuk ke itu harus ada komitmen. Komitmen merupakan gambaran dari suatu tekad, suatu organisasi untuk melakukan mencapai suatu pada level tertentu. Kalau kita sudah membuat komitmen, itu harus kita buat kebijakan. Kalau komitmen tidak dibuat dalam kebijakan, kadang suka lupa. Sehingga kita buat kebijakan dalam bentuk selembar kertas atau apapun namanya, yaitu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh top manajemen, berisi visi, tujuan, komitmen yang tadi saya sudah sebutkan di atas, dan tekad melaksanakan. Untuk membuat suatu kebijakan itu dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja. Kalau untuk di swasta barangkali ada wakil dari tenaga kerja perwakilannya, dan disosialisasikan, diimplementasikan kepada semua tenaga kerja, juga kepada para pemasok, juga kepada pelanggan. Bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang secara berkala dalam rangka peningkatan kinerja. Kalau kita lihat di suatu perusahaan, kalau kita masuk di perusahaan itu kadang ada banner, kebijakan mutu, kebijakan keselamatan, kebijakan integrasi, dan seterusnya. Nah, kebijakan itu adalah bukan sakral, bukan disimpan, tapi harus di-open, harus diperlihatkan kepada para pelanggan kita, kepada para pemasok, juga kepada tenaga kerja. Yang utama ditandatangani oleh top manajemen. Yang kedua, berisi komitmen. Yang penting komitmen. Karena kalau komitmen tidak dituangkan dalam suatu kebijakan, itu bukan komitmen, namanya komat kamit aja. Nah, kalau sudah komat kamit, di suatu saat ada insiden ditanya, waduh, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Kan begitu. Tapi kalau dibikin suatu kebijakan, sudah ditandatangani, sudah ada pernyataan, dan seterusnya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kita lanjut ke atas lagi. Nah, masalah implementasi sistem manajemen non-integrasi. Yang pertama, banyak membutuhkan kertas. Yang tengah ini, perlu waktu untuk mengendalikan dokumen dan rekaman manual. Yang sebelah kanan sini, diminta untuk mengambil dokumen pusing. Karena dokumen tumpuk-tumpukan sudah terlalu banyak. Yang bawah kiri, dokumen dan rekaman setiap divisi tidak seragam. Yang satu diatur penomorannya seperti ini, divisi ini penomorannya seperti ini. Rumit untuk ditelusuri. Yang paling bawah, audit menjadi tidak efisien. Nah, dari sini semua, ini adalah yang non-integrasi, di mana suatu perusahaan melaksanakan lebih dari satu sistem manajemen. Sistem manajemen mutu punya dokumen sendiri, sistem manajemen K3 punya dokumen sendiri, lingkungan punya dokumen sendiri, keamanan punya dokumen sendiri. Tidak diintegrasikan. Seperti inilah gambaran yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, hal yang saya ceritakan tadi, kenapa kita tidak buat satu IMS, Integrated Management System? Di dalam Integrated Management System, itu ada yang beberapa persyaratan yang saling tumpang tindih, overlap. Disitulah kita integrasikan. Salah satu contoh, ini adalah 9001. Yang ini adalah OSAS. Yang bawah, itu adalah lain-lain, yang bawahnya adalah 14001. Saya ambil contoh dari 3 sistem manajemen, mutu, K3, dan lingkungan. Ditambah sistem manajemen lain. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Di dalam 3 sistem manajemen dan 4 yang lain-lain ini, itu ada satu di tengah-tengah ini yang overlap. Itu adalah berisi dan objektif ada di sini. Kebijakan ada jadi satu. Sasaran ada jadi satu. Untuk pengendalian dokumen
pengendalian rekaman, internal audit, manajemen review, pengendalian proses, training, calibration, tindakan perbaikan dan pencegahan ada. Semua ada satu di sini. Kenapa kita tidak bikin satu dokumen saja? Sehingga yang tadi di atas banyak menggunakan kertas, banyak menyita waktu, itu bisa kita tanggulangi. Polisi, satu kebijakan bahwa menyatakan perusahaan kami adalah meningkatkan mutu, menjaga kecelakaan, selalu berpegang kepada zero accident, dengan ramah lingkungan dan sebagainya. Cukup satu polisi, cukup satu tanda tangan dari top manajemen. Sasaran, cukup satu lembar, satu tanda tangan si manajemen. Apalagi yang namanya ini, yang internal audit. Bulan Juni ngaudit mutu. Bulan Agustus ngaudit OSAS. Bulan Oktober ngaudit 14.000. Kerjaan kantor cuma diaudit, terus kan seperti itu. Kapan pekerjaan untuk menghasilkan produknya akan menjadi lebih baik? Tersita waktu dengan ngurusin sistem manajemen. Alangkah baiknya kita integrasikan seperti ini, sehingga untuk melaksanakan audit, itu bisa cukup satu kali. Sekali melakukan audit, semua sistem manajemen terangkul semua, terpegang semua. Jadi sekali mendayung mungkin 4 sistem manajemen terlampaui, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan rumitnya tadi integrated management system, perusahaan itu biasanya belum tentu memiliki divisi untuk jaminan mutu yang kompleks, rumit, banyak memakan waktu. Sekarang saya berbicara adalah memakai konsultan. Kenapa kita harus memakai konsultan? Karena kalau sekiranya pekerjaan tersebut banyak menyita waktu, sehingga produk Bapak Ibu sekalian di perusahaan terganggu, hanya nguprek-nguprek aja dengan sistem manajemen, pakailah konsultan. Yaitu proses bantuan dari pihak lain yang ahli dan berpengalaman dalam memenuhi standar kualifikasi pada area tertentu untuk mengetahui tentang diri mereka, mengembangkan potensi, menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan, bagaimana cara untuk membuat keputusan, penyetiran diri, dan lain-lain di dalam konsultasi tersebut. Sekarang siapa yang menjadi konsultan adalah cari yang orang profesional untuk membantu membenahi sistem manajemen di instansi atau di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Tujuannya adalah satu, perusahaan mudah dalam menuju sertifikasi. Perusahaan memahami dalam menerapkan sistem manajemen yang secara efektif. Seperti yang sudah saya singgung di atas, kemarin sebelum COVID-19, pandemi Corona, banyak perusahaan yang berkecimpung terkait kami itu berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba ya, mencari sertifikat untuk minimal 9.000 karena memang tuntutan dari persyaratan tender. Dan yang terakhir adalah tujuan dari konsultan adalah untuk efisiensi waktu. Konsultan usahakan yang memiliki aspek legalitas, yaitu penyedia jasa konsultasi. Syaratnya satu, carilah orang yang berpengalaman. Yang kedua, menguasai sistem manajemen. Carilah konsultan yang sedemikian. Nah, sertifikasi manajemen perusahaan kita memiliki sistem manajemen yang bagus, baru kita memulai untuk melakukan suatu sertifikasi. Apa itu sertifikasi? Adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi menerapkan sistem manajemen yang manfaatnya apa sih sertifikasi? Tadi sudah saya singgung sedikit. Yang pertama adalah meningkatkan image perusahaan. Perusahaan sudah mendapat sertifikat. Perusahaan sudah mendapat pengakuan. Image di mata pelanggan akan menjadi bagus. Image di mata kontraktor atau subkontraktor atau mungkin main kontraktor akan dilihat memenuhi persyaratan. Jaminan kualitas suatu standar internasional. Oh, sudah ISO 9001. Terus operasional menjadi lebih efektif. Mengoptimalkan kinerja karyawan. Meningkatkan kredibilitas perusahaan
meningkatkan kepercayaan konsumen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Maaf. Jadi dengan dilaksanakan sertifikasi manajemen, kita jadi bisa memahami, bisa melihat, dan bisa mengevaluasi kinerja dari perusahaan kita sendiri atau institusi kita sendiri. Di mana letak kekurangan institusi kita, apakah dari jaminan mutunya atau dari tidak melaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Nanti bisa kelihatan. Kita lanjut kemari. Nah ini, Batan menyediakan jasa konsultasi sistem manajemen mutu sertifikasi yang notabene melalui PNBP. Di lingkaran ini, mutu, K3, lingkungan, dan lembaga inspeksi, ini Batan sudah lakukan semua untuk sebagai konsultasi. SDM yang kompeten di manajemen masing-masing di Batan banyak yang memiliki SDM seperti ini, cukup banyak. Dan semua terkoordinasi dan terkumpul semua pengalaman Batan. Batan memiliki LPK, Lembaga Penilaian Kesesuaian. Tenaga ahli Batan sangat memadai. Di dalam melaksanakan ketiga, selain budaya kerja, Batan juga menerapkan budaya keselamatan yang memang diatur dan dipersatukan untuk fasilitas nuklir. Untuk lingkungan, Batan peduli dengan lingkungan sesuai dengan persyaratan baik dari persyaratan KIK dan di juga untuk sarana dan prasarana lingkungan juga ada. Batan juga berpengalaman dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur kami Pak Budi Sambusa, juga Pak Sigit Sambusa juga sudah menjelaskan terkait pengalaman Batan dengan industri. Inilah tenaga-tenaga terampil yang kompeten yang dimiliki oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional. Dasar hukum Batan sebagai lembaga, bisa melaksanakan untuk pendampingan dan konsultasi adalah yang pertama adalah Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 21 Tahun 2014 tentang rincian tugas dan unit kerja di Batan. Di pasal 422 2F menyatakan melakukan pemasarakatan dan pengembangan jejaring kerja untuk pelaksanaan skema sertifikasi produk dan sistem manajemen. Juga dasar hukum yang lain adalah di nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan peraturan nomor 21 melakukan di pasal 418E melakukan pendampingan, melakukan konsultasi, boleh melakukan bimbingan teknis terhadap unit laboratorium atau lembaga sertifikasi yang akan diakreditasi atau terhadap unit yang akan disertifikasi. Itu adalah dasar hukum yang dimiliki oleh divisi kami, yang notabene adalah dari unit kerja PSMN dari Badan Tenaga Nuklir Nasional. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian berminat menghubungi Batan untuk meminta bantuan Batan untuk menjadi konsultan atau ingin membantu konsultasi, bisa menghubungi rekan kami. Di sini adalah Ibu Hana Yasmin dengan nomor HP dan Ibu Kusnul Khotimah. Nanti kalau memang Bapak Ibu sekalian butuh, silakan dihubungi lagi lewat email kepada Ibu Hana dan Bu Kusnul. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa Badan Tenaga Nuklir Nasional sekarang sudah disertifikat oleh lembaga sertifikasi yang ada, salah satu lembaga sertifikasi yang ada di Indonesia. Saya nggak mau nyebut nama ya, antar disangkanya promosi ya. Mungkin Bapak Ibu sekali bisa ngebaca barangkali ya. Jadi kita sudah disertifikasi untuk 3 sistem. Yang pertama untuk mutu, yang kedua adalah untuk lingkungan, di mana lingkungan itu yang sudah diterapkan oleh Batan ada 3 lokasi di Serpong, di Babarsari, Yogyakarta, di Taman Sari, Bandung, seperti yang tadi saya sebutkan di awal-awal. Dan untuk OSAS 18.001 2007. Divisi kami, Pusat Jaminan Mutu, Pusat Standarisasi dan Jaminan dan Mutu Nuklir, itulah sudah membenahi dan membina serta mengkonsolidasi semua unit-unit kerja yang ada di Batan untuk mendapatkan sertifikat ini. Kita sudah banyak pengalaman.
untuk sertifikat ini, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, monggo kalau memang nanti ada yang berminat, silakan menghubungi yang saya tayangkan tadi atau ke email Batan ya, Bu Ana. Saya rasa dari saya cukup sekian, Bu Ana, dan Bapak Ibu sekalian banyak terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, barangkali nanti kata saya tadi juga kelihatannya masih tidak enak didengar. Mohon maaf apabila Ibu Bapak tidak berkenan, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian mengikuti acara ini. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Narto untuk presentasinya. Sekarang kita tiba di sesi tanya jawab, tapi saya lihat yang di forum Q&A itu sudah banyak dijawab ya. Jadi saya mulai bacakan dulu ya pertanyaan yang ada di fitur Q&A. Untuk pertanyaan pertama dari Andri Fauzi ya. Jika pertanyaannya diganti jadi metode Nitel Attach Acid atau Temperature, apakah termasuk metode uji tak rusak? Karena ada lembaga sertifikasi yang menyatakan kalau etching ini termasuk emerging entity method. Ini siapa yang mau jawab? Salah satu dari 3 pembicara? Pak Sigit ya, saya persilahkan untuk menjawab secara langsung. Pertanyaan dari Pak Andri Fauzi, itu termasuk memang metode NDT juga. Jadi metode itu sebenarnya banyak, enggak cuma hanya yang saya sampaikan tadi. Kebetulan yang diatur di dalam SNI 9712 itu yang saya sampaikan tadi, memang tidak termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Andri Fauzi. Apa yang disampaikan Pak Andri Fauzi itu juga termasuk metode NDT. Tapi kualifikasi dan sertifikasinya tidak diatur di dalam SNI 9712 yang saya sampaikan. Mungkin itu. Terima kasih Pak Sigit untuk jawabannya, semoga menjawab ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Bu Hoirunisa, sebelum dilakukan sertifikasi maka harus melakukan diklat atau pelatihan. Untuk program pelatihan RT level 3, Computer Radiografi, Digital Radiografi bisa ikut di mana ya? Apakah di Pusdiklat Batan? Soalnya tidak tercantum di web. Ini siapa yang mau menjawab? Ini lebih... Pak Budi mungkin ingin menjawab? Oh ya, nggak apa-apa. Ini saya berikan kesempatan bagi Pak Budi untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Ana. Ini kaitannya dengan pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian. Kami insya Allah tahun ini, 2020, sedang siapkan untuk CR dan DR. Dan ini kami sudah bekerjasama dengan DURR Jerman. Ya. Insya Allah sementara ini untuk internal kami Batan dulu Pak, jadi Bu sekalian. Jadi untuk staf kami Batan, kaitannya dengan nanti radiografi yang CR dan DR. Dan kami sudah bekerjasama dengan DURR dari Jerman seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan lagi. Mungkin ada yang ingin dibacakan tadi. Oh ya, dibacakan. Oh, ada lagi dari Pak Muhammad Junaidi ya. Untuk infrared termografi, apakah tidak tercantum dalam ASME 5? Ini mau menjawab siapa? Lebih ke metode infrared ya, ada di ASME 5 enggak? Ini yang mau menjawab? Sebentar. Oke. Untuk infrared termografi tidak tercantum dalam ASME 5. Sebenarnya kita tidak membahas masalah ASME 5 ya, cuman kualifikasi dan sertifikasi
terkait dengan personel NDT metode infrared termografi diatur di dalam 9712 ini. Jadi yang diatur di dalam 9712 ini adalah kualifikasi dan sertifikasinya berdasarkan ISO 9712. Mungkin yang tercantum di ASME 5 saya kurang begitu tahu detailnya, tapi yang kualifikasi dan sertifikasinya di dalam SNI 9712 ini sudah diatur di 9712. Dan kebetulan memang di LSP Batan belum mengcover lingkup terkait dengan infrared termografi tersebut. Ya. Ya, mungkin sudah menjawab ya. Terima kasih Pak Sigit. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Pak Sigit dari Pak Rahmadi. Jika tugas level 2 kan melakukan interpretasi. Nah, interpretasi itu dilakukan kuantitatif atau kualitatif? Mohon penjelasannya. Dua-duanya, saya pikir jawabannya ada dua-duanya, kualitatif dan juga kuantitatif. Karena sebagai level 2 itu kan interpreter sebenarnya. Dia yang menginterpretasikan film hasil yang di shoot tadi. Jadi memang tugasnya seorang level 2. Dan itu adalah secara kuantitatif maupun kualitatif. Dua-duanya. Oke, terima kasih Pak Sigit. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Alim Saadi. Apakah saling pengakuan antara Batan dengan ASNT dan PCN? Kalau personil sudah ASNT, apakah otomatis langsung diakui oleh Batan? Ini yang mau menjawab. Nah, untuk Pak Alim Saadi, tidak ada. Dalam hal ini LSP Batan belum ada, bukan tidak ada. Belum ada pengakuan dengan ASNT maupun PCN, ya kan? Karena kita juga baru 3 tahun berdiri, kita belum, artinya belum, mungkin kedepannya ada rencana pengembangan, cuman saat ini belum ada. Dan kalau apakah dia sudah personil itu sudah sudah SNT, apakah dia juga otomatis dikenal dengan itu juga belum ada aturan mainnya. Jadi saya pikir tidak otomatis juga, dan memang itu perlu suatu aturan yang bagaimana mengintegrasikan tadi berbagai skema, ada SNT, ada PCN, itu memang belum diatur oleh LSP Batan itu sendiri. Tetapi memang di industri ASNT pun juga diakui. Cuman dengan terkait dengan sertifikasi berdasarkan ISO 9712 ini belum ada saling pengakuannya, belum ada. Secara tertulis ya, secara resmi itu belum ada. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Sigit untuk jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Sigit dari Pak Andri Fauzi ya. Jika referensi manual secara general yang tertulis itu, Pak Sigit kan etching katanya bilang itu masuk NDT. Nah mungkin EN 4179 atau NAS 410 atau mungkin dari PCN? Bagaimana Pak? Saya kebetulan kalau yang terkait ini saya tidak tahu terkait EN 417, saya belum lihat kayak apa. Terkait juga PCN saya juga belum lihat. Jadi yang dalam lingkup yang hal ini aja itu adalah lingkup terkait dengan 912. Jadi kalau untuk yang lainnya mohon maaf saya memang tidak atau belum melihat konten daripada standar tersebut. Baik Pak, mungkin sudah menjawab ya. Terima kasih. Kemudian dari Pak Danang Susilo, untuk personil awam atau baru, apakah boleh langsung daftar OR kalau belum pernah mengikuti lembaga NDT sebelumnya? Ini yang mau jawab siapa Pak? Pak Sigit lagi? Oke, silakan Pak Sigit. Oke, Pak Danang Susilo. Untuk personil yang awam ataupun baru, apakah boleh langsung untuk daftar OR sementara belum pernah mengikuti lembaga NDT lainnya? Mungkin perlu tegas, mengikuti lembaga NDT lainnya itu apa? Itu apakah lembaga NDT itu pelatihan atau lembaga apa? Ini kan
Jadi pada prinsipnya boleh-boleh saja. Tadi kan ada persyaratannya. Yang penting minimal punya persyaratan 3 bulan lah, magang atau sebagai helper di industri atau perusahaan, boleh-boleh saja. Dan memenuhi persyaratan yang saya sampaikan tadi. Tetapi sementara ini belum pernah mengikuti lembaga ini saya kurang clear maksudnya seperti apa. Lembaga NDT lainnya itu seperti apa. Yang penting pada prinsipnya boleh dengan ada persyaratan tadi. Kesehatan, ikut pelatihan, dan juga pengalaman kerja minimal untuk yang baru. Itu 3 bulan untuk yang radiografi. OR. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Rafiudin ingin bertanya. Mungkin Pak Rafiudin dipersilahkan di-unmute dulu mikrofonnya. Ya, silakan. Di speakernya dinyalain dulu, Pak. 3 bulan untuk yang radiografi. OR. Ya. Speakernya? Speaker Pak Sigit, speaker udah. Oh, udah. Pak Rafiudin dipersilahkan untuk berbicara. Belum ada tanda-tanda. Oh ya udah, kalau Pak Rafiudin masih belum, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Pak Rohmadi. Oh, Pak, speakernya boleh dimatikan lagi. Ya. Tadi Pak Rohmadi ingin bertanya, disampaikan oleh Pak Budi Santoso, kalau alat uji PSMN kan ada acoustic test. Jika boleh tahu modelnya apa dan boleh ikut memanfaatkannya untuk bereksperimen? Terima kasih Pak Rohmadi. Jadi acoustic test ini kami baru beli tahun kemarin, dan monggo silahkan kita sama-sama memanfaatkan untuk eksperimen, Pak. Hanya saja mungkin nanti melalui prosedur, bisa aja melalui kerjasama dan lain sebagainya. Karena kan ini alat negara, Pak ya. Jadi kita tetap melalui nanti PKS atau surat dan sebagainya. Kita siap, Pak, untuk melakukan eksperimen bersama, Pak Rohmadi. Jadi jenisnya ada ultrasonic test USM 36, kemudian Yoke AC magnetic particle test, itu Pak. Dan kami siap untuk melakukan eksperimen bersama Pak Rohmadi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Budi untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Tasih Mulyono. Apakah Pusdiklat atau PSMN sudah ada rencana untuk melaksanakan pelatihan level 3? Kalau sudah, di mana bisa diakses ya? Yang mau jawab siapa? Pak Narto, Pak Budi aja ya. Baik Pak Tasih, terima kasih. Ini nanti apakah Pusdiklat atau PSMN? Saya kira kalau pelatihan tetap di Pusdiklat ya Pak ya, karena kan dia lembaga pelatihan. Nah kalau kami nanti kaitannya dengan sertifikasi. Jadi ini yang kami lakukan waktu 10 orang kemarin tahun 2018 untuk istilahnya sertifikasi. Jadi kalau pelatihan di Pusdiklat Pak Tasih, monggo silahkan. Hanya saja nanti mungkin kita rencanakan karena ini perlu persiapan berikutnya. Monggo Pak, kalau pelatihan di Pusdiklat ya Pak ya, Pak Tasih. Ya. Terima kasih Pak Budi untuk jawabannya. Ini belum ada pertanyaan lagi, mungkin yang ingin berbicara bisa resen ke saya, kemudian nanti saya berikan akses untuk berbicara dan tolong mikrofonnya diaktifkan. Selagi itu, mohon untuk mengisi formulir kehadiran sekaligus formulir evaluasi agar bisa mendapatkan sertifikat dan sebagai bahan untuk kami sebagai webinar selanjutnya. Terima kasih. Mungkin bisa dilihat di sini ya caranya mengisi form evaluasi dan webinar. Evaluasi dan sertifikatnya.
Oke, waktunya mungkin sudah habis. Jika masih ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan ke lembar kuesioner yang ada di layar ini. Kemudian mungkin Pak Budi ingin menutup acara. Persilahkan. Saya unmute. Baik, terima kasih Mbak Hana, Bapak Ibu sekalian peserta webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan. Saya kira juga ada beberapa saran dan nanti mungkin juga bisa kita lakukan kerjasama dengan LSP kami, Batan. Tadi juga ada masukan kaitannya dengan yang non radiasi dan lain sebagainya. Insya Allah Pak, kami membuka nanti kerjasama dan lain sebagainya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber Pak Sigit dan Pak Sunarto yang telah memberikan bahan presentasinya dan telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pertanyaan Bapak atau masukan, insya Allah kami akan tindak lanjuti dan mungkin juga ke depan silahkan menghubungi kami kaitannya dengan LSP dan masukan untuk kami, insya Allah akan kami tindak lanjuti. Dan ini harapan kami untuk meningkatkan layanan kami terkait dengan LSP. Saya kira itu mungkin, saya lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam webinar ini. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan materi nanti akan dibagikan bersama dengan sertifikat, tapi untuk mendapatkan sertifikat peserta harus mengisi lembar evaluasi dulu. Terima kasih sudah hadir dalam acara webinar ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam and meeting. Itu foto dulu ya? Oh iya, foto dulu. Oh ya. Kenapa, Pak?